Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sivers, kembali lagi bersama saya Idam Ibrahim yang akan menemani waktu kamu selama beberapa menit ke depan di podcast Bisa Sih, Bincang Sana Sini. Oke Sobat Sivers, kali ini saya sudah ditemani dengan Wahyu Nugraha selaku Menteri Luar Negeri BEM Stis Al-Wafa, Kabinet Gelora Revolusi, dan juga selaku Korsupol Hukam BEM Bogor. Benar? Ya, benar. Oke, bagaimana kabarnya Wahyu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, tetap semangat. Nah, Terus semangat meskipun Ya. kita take waktu puasa nih ya. ya meskipun gak dikasih makan siang gratis. Aduh. Waduh. Sebenarnya kita mau take sebelum Ramadan, tapi karena ada beberapa kendala jadi jadi tetap nggak apa-apa, semangat. Ya, tetap menyuarakan keadilan. Oke, mantap. Nah, teman-teman, langsung saja kita bahas ke intinya. Iya, boleh. Tepat pada tanggal 20 Februari kemarin, BEM Bogor, BEM SI ya? BMSI. BEM SI dan juga BEM dari seluruh Indonesia semuanya, Ya. itu turun ke jalan menyuarakan suara rakyat dan membawa tagar Indonesia Gelap. Nah, Ya. ini nih yang kita mau tanyakan. Kenapa, apa alasan dari BEM SI membawa tagar Indonesia Gelap? Apa sih maksud Indonesia Gelap itu? Oke. Mungkin kalau kita sederhanakan bahasanya ya. Indonesia Gelap ini yaitu suatu ekspresi atau suatu gambaran dari masyarakat, terkhususnya dari kalangan bawah menengah, atas perlawanannya dengan ketidakadilan kepada pemerintah. Gitu. Mungkin itu bahasa sederhananya kayak gitu. Nah, kenapa harus ada kata gelap? Kalau gelap berarti kan banyak yang ini nggak kelihatan. Apakah ada isu-isu di balik ini yang memang gelap, nggak ketahuan oleh masyarakat atau gimana sampai membawa kata Indonesia Gelap? Ya, mungkin juga kalau kita ngelihat itu seperti halnya peringatan darurat gitu ya. Ya kan, peringatan darurat kan itu menggemparkan seluruh media sosial dan seluruh masyarakat gitu kan. Nah, seperti halnya Indonesia Gelap gitu kan. Yang pada dasarnya banyak isu-isu yang abuse of power atau kesewenang-wenangan pemerintah terhadap kalangan bawah ataupun kalangan menengah ke atas gitu. Mungkin sederhananya begitu loh. Jadi maksudnya sebagai gambaran aja bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik Iya, aja. sedang tidak baik-baik saja. Seperti yang kemarin itu ada reformasi di Kebiri. Iya, reformasi di korupsi. Iya. Oh, itu sebagai tanda bahwa Iya, Indonesia itu sedang tidak baik-baik aja. Mahasiswa tetap adanya argumentasi atau membawa kajian-kajian. Tapi jikalau berbicara terkait tajuk atau tagline, ya kita harus punya sentimen kepada masyarakat supaya masyarakat itu sadar ada apa sih ini Indonesia Gelap, ada apa sih kok reformasi di korupsi, kan artinya memicu penasaran gitu kan. Oke. Di dalam tuntutan mahasiswa itu terdapat 11 tuntutan kurang lebih. Iya. Nah, tapi kita nggak bakal bahas semuanya di sini. Betul. Nah, ada beberapa poin yang saya catat. Dan yang pertama itu tentang kaji ulang Inpres tahun 2025. Coba bisa dijelaskan? Oke, mungkin dari 11 yang pertama, memang yang paling utama itu dinomorsatukan kaji ulang Inpres nomor 1 tahun 2025. Kenapa kita pengen kaji ulang atau pengen evaluasi? Karena mahasiswa atau masyarakat terhadap pemerintah ini banyaknya efisiensi anggaran yang digelontarkan dari setiap kementerian. Seperti contoh halnya efisiensi terhadap pendidikan dan kesehatan. Nah, itu kan. Jadi pemerintah ini ingin bahwasannya gimana caranya efisiensi APBN ini benar-benar hemat atau sesuai alokasi. Ternyata tidak kan. Kan kita tahu bahwa pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Ya kan. Terus juga bahwa pendidikan dan kesehatan juga masyarakat itu yang paling diutamakan. Mungkin Idham tahu yang kemarin demo di Papua anak SD, ya kan. Nah, itu kan bahwa mereka tidak perlu makan siang gratis. Itu perlunya pendidikan, tetapi pendidikan malah dipangkas gitu kan. Betul. Seharga itu 8 triliun
Itu kan total yang fantastis gitu kan, 8 triliun. KIPK kan itu sampai 1 triliun. Ya kan, beasiswa Kemenku dan dicabut itu. Itu artinya banyak kontroversial atau banyak penyelewengan dari Inpres nomor 1 tahun 2025 ini. Ya, mungkin begitu. Kalau bahasanya kaji ulang, Ya. nah, berarti ada beberapa hal yang memang sudah disetujui, tapi Betul. perlu dikaji ulang oleh. Betul. Nah, itu apa yang disetujui oleh? Apa yang sebenarnya manfaat positif dari Inpres tahun 2025 ini? Ya, seperti banyak kan kita tahu bahwa sekarang itu kabinet gemuk ya kan, Waduh. 51 kementerian gitu. Nah, ini memicu anggaran yang sangat besar. Nah, itu yang seharusnya kementerian-kementerian yang pada dasarnya tidak amat sangat dibutuhkan ya harus diefisiensikan gitu kan. Bukan ya yang tidak penting atau yang pada dasarnya kurang dipentingkan lah ya. Nah, gitu. Bukan malah potong Pendidikan dan kesehatan gitu. Itu kan diprioritaskan makan siang gratis itu sampai ada kepala badannya kan. Iya. Gitu. Tapi, nah, setelah terjadinya demo ini kemarin, Ya. banyak tuh yang bertebaran di media sosial, membalas aksi dari mahasiswa ini, Ya. dan membantah bahwa efisiensi anggaran itu bukan pendidikan gratis yang dipotong, tapi malah seperti rapat-rapat yang tidak perlu atau dan lain itu sebagainya. salah satunya. Nah, Nah, itu. bagaimana mahasiswa tanggapin tuh? Kalau kata pemerintah tuh yang mereka tuntut pendidikan gratis, sebenarnya padahal dana pendidikan tuh nggak dipotong, kata pemerintah. Kata Tuh. pemerintah kan. Mungkin kita juga kalau kita tadi barusan ya 1 jam yang lalu BEM itu posting ya kan, Iya. katanya di UI itu listrik itu dimatikan. Oh. Ya, dan juga UIN Jakarta itu sempat di-online-kan. Karena apa? Dampak efisiensi ini. Oh. Karena kenapa kita pendidikan dan kesehatan pengen diutamakan, yaitu kalau pendidikan dan kesehatan aja dipinggirkan, ya kan, ya kalangan bawah yang tidak bisa membiayai anak-anaknya itu bagaimana gitu kan. Betul. Masa depan Indonesia emas ya kan, katanya emas atau cemas ya kan. Ini perlu 2045. dipertanyakan lagi, iya. Nah, itu mungkin faktornya. Nah, di poin kedua, berhubungan dengan yang tadi dibahas sebelumnya, evaluasi besar-besaran tentang makan siang gratis. Nah, apa yang memang dampak negatif nih dari sudut pandang mahasiswa, dari sudut pandang BMSI nih tersendiri tentang makan siang gratis itu apa sih memang? Bukannya ini baik gitu? Ya, pada dasarnya di sini mahasiswa itu tidak menolak, tapi evaluasi lagi program karena pengelolaannya itu tidak sesuai gitu kan dengan regulasi yang ada. Seperti halnya banyaknya makanan yang basi, ya kan? Banyaknya kemarin ada daging mentah katanya. Ada yang sakit juga. Iya kan, keracunan, ya kan, beberapa siswa keracunan itu sebenarnya pengelolaannya. Indonesia ini sebenarnya kurang dari penegak hukum dan pengelolaannya. Gitu. Sebenarnya programnya bagus. Tapi mahasiswa memang pengen evaluasi aja gitu. Dan memang itu katanya besar juga potensi korupsinya besar ya. Di sini. Iya. Nah, ini berhubungan dengan poin nomor 3. Iya. Nah, di poin nomor 3 yang ingin saya bahas di sini itu tentang sahkan RUU perampasan aset. Sebenarnya ini sudah dari dulu ya. Dari dulu. Dan nggak pernah tahun 2013 lah ya. Udah dari 2013. Iya. Udah 12 tahun ya berarti. Iya, hampir ya 2017 baru di follow up lagi kan. Dan kemarin tahun 2022 itu sempat di follow up oleh Mahfud MD, ya kan, profesor. Tapi apa? Statement daripada DPR-nya itu harus ada persetujuan dari ketum partai. Artinya DPR ini sebagai apa kan? Apakah Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pemuas Raja Jawa gitu? Aduh. Itu yang perlu dipertanyakan. DPR ini posisinya gimana gitu kan? Karena ini mentok di Komisi 3, Dam. Oh. Iya. Jadi mentoknya di Komisi 3? Iya, kalau pada dasarnya disahkan ya bisa aja langsung DPR gitu. Dan juga Prabowo sebagai presiden itu bisa langsung mengeluarkan Perpu perampasan aset. Sebenarnya Bisa mengalahkan 510 anggota DPR. seharusnya bisa. Seharusnya bisa.
Iya. Kalau memang janji-janjinya Pak Prabowo Iya, nih, yang katanya memberantas pengen korupsi, sampai ke Antartika. Itu. oh seharusnya bisa untuk mengesahkan RUU ini Iya secara bisa, langsung. sangat bisa. Nah, bahas tentang korupsi. Ya. Banyak nih baru-baru ini dan viral tuh tentang kasus korupsi Pertamina yang viral baru belakangan ini. Iya. Dan sebelumnya juga ada yang Antam yang sampai berapa? 291. Iya. Berapa? 300 triliun ya, 270 triliun. Nah, 270. Iya. Nah, tentang korupsi ini, Ya. ketika Pak Prabowo dengan lantangnya mengatakan bahwa akan membantai dan mencari semua para koruptor-koruptor itu, dan sekarang sudah terungkap nih satu persatu. Ya. Nah, pandangan dari mahasiswa atau dari BMSI tersendiri itu, apakah ini sebuah kemajuan atau bahkan justru memperburuk keadaan ketika banyaknya terungkap kasus-kasus korupsi yang besar-besaran ini? Artinya, menurut dari BMSI sendiri, kita harus tetap objektif gitu kan. Bukan malah Prabowo lagi bersih-bersih. Kita tetap, kalau emang pada dasarnya Prabowo bersih-bersih, itu ya tadi kita kembali lagi ke RUU perampasan aset. Intinya sahin. Kalau Prabowo lagi bersih-bersih, ya kan, itu duitnya artinya kemana? Ke negara gitu kan. Di Prabowo lagi. Tapi apa? Prabowo tidak mengesahkan RUU perampasan aset. Gitu. Artinya Prabowo ya tetap kita harus oposisi atau melawan kepada pemerintah, terusnya Prabowo gitu kan. Walau emang pada dasarnya Prabowo lagi bersih-bersih gitu kan di luar, kalau tidak mengesahkan adanya RUU tentang korupsi ya buat apa gitu kan. Gimana letak keadilan di negeri ini gitu. Betul. Oke. Terakhir, dari kaji ulang Inpres tahun 2025, evaluasi besar-besaran makan siang gratis dan sahkan RUU perampasan aset. Ada satu hal lagi nih yang menjadi kontroversial di media sosial dan juga perbincangan yang lumayan hangat, yaitu tentang masalah Danantara. Nah, coba apa yang menjadi isu menarik dan menjadi kontroversial di Danantara ini? Oke, berarti bahasnya Danantara. Iya, kaji ulang MBG itu outputnya semua ke Danantara gitu kan. Kita kemarin digadang-gadangkan, efisiensi anggaran ternyata buat makan siang gratis, ternyata enggak. Itu semua efisiensi anggaran itu dialihkan kepada Danantara. Dan kita tahu, mungkin bahasa sederhananya Danantara adalah sebagian aset BUMN itu dipindahkan ke Danantara. Outputnya untuk investasi gitu. Jadi ini Danantara ini punya negara gitu kan. Negara ini fokus mengolah investasi, baik itu dari Pertamina, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, itu dikelola semua oleh Danantara, diinvestasikan baik ke luar negeri ataupun di dalam negeri, semua itu diinvestasikan. Dan sebenarnya itu bagus ya kan. Yang menjadi kontroversial yang pertama adalah auditnya. Ya kan, kita tahu auditnya ini atas persetujuan DPR. Jadi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan BPK, Badan Pengawas Keuangan, itu boleh mengaudit, boleh menggeledah Danantara atas persetujuan DPR gitu. Waduh, DPR tingkatnya. Iya, ini udah abuse of power kan. Kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan gitu kan. Bukan lagi trias politika gitu kan. Dan juga Danantara ini kemarin kita lihat CEO-nya atau ketua tim pakar hukumnya ini dia mantan korupsi. Mantan koruptor. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dan kata Luhut, yang Danantara ini bukan orang titipan tapi keponakannya sendiri dimasukkan gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan gitu kan kepada Danantara gitu. Di antara banyaknya orang-orang yang berkompeten, kenapa harus mantan koruptor yang diambil? Nah, itu menjadi pertanyaan kan. Kalau misal Idham nih ya kan sebagai presiden, terus punya suatu perusahaan dipegang, walau emang berdasarnya dipegang oleh keluarga, tapi kalau tidak kompeten apakah mau? Enggak dong. Enggak kan? Prabowo pun halnya gitu, seperti halnya gitu. Sebenarnya nggak mau, tapi Prabowo ini sekarang jadikan boneka gitu kan. Waduh, Prit. sorry. Ya kan? Ya kemarin kan hidup Jokowi gitu kan. Hidup Jokowi itu sebenarnya Prabowo juga gak mau, tapi karena ya mungkin ada intervensi dari luar gitu kan.
Dari Luhut kan beliau jadi penasehat ya kan, penasehat presiden Luhut itu. Ya Luhut mengusulkan lah ini keponakan saya gitu. Waduh, ada yang bermain. Sebenarnya tidak aneh gitu. Kemarin juga kan pas Pilpres gitu kan. Sama aja keponakan yang ubah aturan. Iya. Nah, itu. Sebenarnya tidak ada yang diherankan di negeri ini. Toh tiap hari negara mengirimkan kabar buruk ya kan kepada masyarakatnya. Bagus. Mungkin itu. Oke Wahyu, terakhir closing statement. Pesan-pesan untuk para mahasiswa di luar sana yang masih buta politik atau para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka atau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Silakan. Ya, mungkin closing statement ya. Mungkin saya juga meminjam daripada perkataan Wiji Tungkul. Beliau berkata, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, dituduh subversif, maka hanya ada satu kata, lawan. Dan juga saya meminjam daripada perkataan Sokokji, aktivis tahun 65. Beliau berkata, mendiamkan kesalahan adalah sebuah kejahatan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh mahasiswa dan seluruh masyarakat untuk bisa turut andil dalam melawan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Oke, Sobat Siver semuanya, sekian dari kita berdua dan terima kasih kepada Wahyu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast. Bisa sih bincang sana sini. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.